Ya, pemirsa, Bupati Lebak Banten Iti Oktavia Jayabaya marah saat sidang paripurna di DPRD Lebak Banten. Bupati marah setelah salah satu anggota DPRD menginterupsinya terkait pengawalan terhadap jenazah Ketua DPRD Lebak. Kemarahan Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya ini terjadi saat sidang paripurna. Bupati Iti mengamuk setelah salah satu anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah, menginterupsi dirinya saat pidato sambutan terkait jenazah Ketua DPRD yang dibawa dengan ambulans ke rumah duka tanpa pengawalan. Bupati Iti pun menjawab interupsi tersebut. Perlu teman-teman tahu, rekan-rekan Dewan tahu, Pak Kapolres Pak dari situ itu barangkali langsung mencari sana standby kami di Majar. Tetapi karena tadi tidak ada kepastian dari keluarga dan berapa jenazah, maka kami ingin informasi soal yang kami tidak dapatkan. Sekon ada yang standby, Pak Sekon berikutnya, Sekon aja, Sekon, tahu itu dari kami. Pandemi COVID-19. Selain masalah pengawalan jenazah Ketua DPRD, Musa juga mengkritik terkait program Lebak Sejahtera. Usai rapat paripurna, Musa pun menyikapi sikap Bupati Iti dan menyatakan hanya terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Jadi ya bagi saya menyikapinya biasa-biasa saja. Karena memang ya itu hanya sebuah karakter saja. Dan setelah itu pun ya saya dengan beliau baik-baik saja dengan Ibu Bupati. Jadi tidak ada masalah dan tidak perlu dibesar-besarkan dalam persoalan ini. Ini bentuk daerah yang demokrasi. Jadi ya antara eksekutif dan legislatif bukan berarti saya tidak sejalan. Itu hanya ya mungkin kesalahpahaman dalam menyimak apa yang saya sampaikan pada saat interupsi di rapat paripurna. Sebelumnya Ketua DPRD Lebak Didin Nur Rohman ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel kawasan Serpong, Tangerang, Banten pada hari Minggu. Usai dibawa ke rumah sakit, jenazah Ketua DPRD Lebak langsung dibawa ke rumah duka oleh keluarga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta walk out saat rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019. Mereka kecewa dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara rinci. 4 fraksi DPRD DKI Jakarta kemarin walk out atau keluar dari ruangan setelah protes dan kritik pada rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Fraksi yang walk out berasal dari Partai PAN, PSI, Nasdem, dan Golkar. Mereka menolak laporan penggunaan anggaran tahun 2019 Pemprov DKI karena laporan dirasa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan tidak rinci. Namun meski diwarnai berbagai interupsi dan walk out oleh 4 fraksi, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 tetap disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Ada pembelian mikrofon tentunya harus dipakai. Sehingga kiranya ini bisa menjadi sedikit masukan dan kami dengan ini PSI juga menolak. Kita ke informasi ke tahapan Pilkada serentak, pemirsa. Para bakal calon kepala daerah kemarin menjalani tes kesehatan sebagai rangkaian syarat untuk ikut Pilkada serentak 2020. Mereka yang menjalani tes termasuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan Bobi dan pasangannya Aulia dan calon wali kota dan wakil Surakarta Gibran Teguh. Dua pasangan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Medan Bobi Nasution Aulia Rahman dan Akhyar Nasution Salman Al-Farisi Selasa kemarin menjalani tes kesehatan rohani atau tes psikologi di Hotel Santika Medan. Tidak hanya Bobi Akhyar, tes kesehatan juga diikuti oleh 23 bakal pasangan calon pilkada se-Sumatera Utara. Sebelum mengikuti tes, Bobi Nasution sempat bertemu dengan lawannya Akhyar Nasution dan sempat berbincang. Dalam pertemuan singkatnya, Bobi meminta izin kepada Akhyar yang dianggap sebagai seniornya agar proses Pilkada Medan berjalan santun.
Ipar Bobi dan juga putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dan pasangannya dalam Pilkada Surakarta Teguh Prakosa kemarin juga mengikuti tes kesehatan di RSUD Dr. Muwardi Solo. Tes meliputi pemeriksaan jasmani, rohani, dan narkoba. Pemeriksaan akan dilaksanakan selama 2 hari. Tidak hanya Gibran Teguh, pesaing mereka, pasangan yang maju melalui jalur independen Bagio Wahyono FX Suparjo juga menjalani tes kesehatan. Selain bakal calon Pilkada Surakarta, bakal calon kepala daerah dari 4 kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah, Sukoharjo, Magelang, Wonogiri, dan Blora juga menjalani tes kesehatan. Mereka menjalani swab tes terlebih dahulu di RSUD Dr. Muwardi Solo untuk memastikan bebas dari COVID-19. 3 pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Muhammad Rahayu Saraswati, Siti Nur Aziza Rohamaben, dan Benjamin Daphne Pilar juga mengikuti tahapan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Selasa pagi. Selanjutnya para bakal calon kepala daerah akan mengikuti tes psikologis dan narkotika dengan melibatkan 30 tim dokter. Nantinya hasil tes kesehatan akan diserahkan ke KPU pada 12 September 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah seorang bakal calon Bupati Muna, Sulawesi Tenggara tidak mengikuti tes kesehatan karena terpapar COVID-19. Sedangkan 37 bakal calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada 2020 dinyatakan positif COVID-19. Ada 8 bacalon kepala daerah di Kalimantan Selatan dinyatakan positif COVID-19. 4 bacalon dinyatakan positif COVID-19 menjelang tahapan pendaftaran akhir pekan lalu. Sementara 4 lainnya dinyatakan positif usai menjalani swab tes di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Komisioner KPU Kalimantan Selatan mengatakan status positif COVID-19 8 bacalon kepala daerah tidak menggugurkan pencalonan mereka. Hanya saja mereka tertunda mengikuti tahap selanjutnya seperti tes kesehatan, penetapan calon, dan pengundian nomor urut. Jadi kalau untuk calon yang memang positif COVID, maka secara otomatis akan ada beberapa tahapan yang tertunda pelaksanaannya. Pertama adalah penetapan calon, kedua pengundian nomor urut, dan ketiga adalah pelaksanaan masa kampanye. Karena yang calon yang bersangkutan, baik satu orang ataupun sepasang di dalam sepasang calon itu, maka mereka harus melewati tahapan yang namanya pemeriksaan kesehatan. Bakal calon Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, LM Raijun Tumada, telah dinyatakan positif COVID-19. Rajiun diketahui terpapar COVID-19 setelah mengikuti swab tes. KPU Pusat menyatakan ada 37 bakal calon kepala daerah yang akan ikut di Pilkada Serentak 2020 positif terpapar virus COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada Desember 2020 tetap akan digelar meski masih di masa pandemi COVID-19. Namun Presiden memerintahkan protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat. Penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar. Karena saya mengikuti situasi di lapangan, masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Misalnya masih ada deklarasi bakal pasangan calon pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumunan, menghadirkan hal seperti ini. Saya kira harus menjadi perhatian kita. Dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu negara mana pandemi. Tahapan Pilkada Serentak dikhawatirkan jadi klaster baru COVID-19 karena sejumlah bakal calon peserta Pilkada telah melanggar protokol kesehatan. DPR dan penyelenggara pemilu akan membahas sanksi apa bagi para pelanggar Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2020 sudah diwarnai pelanggaran protokol kesehatan.
Massa di sejumlah daerah berkerumun saat pendaftaran bakal calon peserta pilkada ke KPU dan saat deklarasi. Sebagian besar pendukung tidak mengenakan masker dan menjaga jarak. Akibatnya, sejumlah bakal calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu terpapar COVID-19. Data Badan Pengawas Pemilu terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran pilkada pada 4 hingga 6 September lalu. Bahwa memang di Undang-Undang 10 tidak ada sanksi pidana terkait dengan protokol kesehatan. Namun demikian, Bawaslu punya kewenangan untuk meneruskan terkait pelanggaran yang diatur di luar Undang-Undang Pemilihan. Ya, ada misalnya di ketentuan Undang-Undang 6 2015 mengenai karantina, Undang-Undang 4 1984 tentang wabah penyakit. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa, DPR akan membahas sanksi bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan dalam Pilkada serentak 2020. Evaluasi juga akan dilakukan bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri. Maka itu kita minta dituangkan di dalam PKPU secara detail. PKPU maupun Perbawaslu secara detail terkait dengan semua tahapan termasuk pendaftaran sampai nanti kepada pemungutan itu harus disesuaikan dengan protokol COVID-19. Secara detail kita minta digambarkan dan juga kita minta Kemendagri juga untuk memberikan sebuah kepastian bahwa ini akan ditaati oleh semua calon kepala daerah, terutama bagi para petahana. Kemendagri tengah mengkaji sanksi penundaan calon terpilih hingga 6 bulan ke depan jika terus melanggar protokol kesehatan. Jika dibiarkan terjadi, dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan pelatih timnas Indonesia Alfred Riedel meninggal dunia di Austria. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.